Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 APSI akan menjelaskan tentang tugas mandiri 3 modul APSI. Jadi di sini telah ada studi kasus bahwa sistem e-Grasias ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan baik dari mahasiswa maupun dosen. Jadi di sini e-Grasias dilakukan untuk menyediakan layanan bagi seluruh sivitas akademik. Nah, salah satunya itu adalah proses input mata kuliah. Jadi di sini terdapat dua aktor, di mana aktor tersebut adalah mahasiswa dan dosen wali. Nah, ini merupakan hasil diagram yang telah kami buat. Jadi terdapat aktor mahasiswa di sini dapat melakukan proses login. Nah, login ini dia dapat melakukan isi survei. Namun sebelum isi survei ini tuh dia harus melakukan proses login. Maka di sini antara login dan isi survei dia prosesnya merupakan include. Kemudian setelah dia melakukan isi survei, maka dia dapat menginput mata kuliah yang akan dia pilih. Kemudian setelah melakukan input mata kuliah, dia dapat memilih untuk melihat jadwal apakah jadwal yang telah dipilih itu bentrok atau tidak. Nah, makanya antara lihat jadwal bentrok dan input mata kuliah ini dia bersifat extended karena ini hanya pilihan, jadi bisa tidak, bisa iya. Nah, setelah dia melakukan input mata kuliah, maka selanjutnya dia dapat melakukan pengajuan ACC ke dosen wali. Nah, di sini pengajuan ACC dosen wali itu tidak dapat dilakukan apabila dia belum menginputkan mata kuliah. Makanya di sini dia prosesnya include. Nah, setelah dia melakukan ACC ke dosen wali, nah dia dapat memilih untuk mengirimkan pesan ke dosen wali atau tidak. Nah, ini sesuai kebutuhan. Makanya di sini dia bersifat extended. Nah, setelah dia melakukan ini, setelah login juga dia bisa mengecek lihat feedback. Nah, lihat feedback itu tuh apakah dia sudah menyelesaikan ACC atau tidak. Nah, jika dia sudah di ACC, maka dia sudah menyelesaikan registrasi. Nah, dari segi dosen walinya sendiri, jadi dosen wali ini merupakan aktor keduanya. Di sini dia dapat melakukan aktivitas lihat inputan mata kuliah yang dimana sudah diinputkan oleh mahasiswa sebelumnya. Kemudian dia dapat melakukan melihat isi pesan yang telah dikirimkan oleh mahasiswa sebelumnya. Dan juga dosen wali dapat memberikan feedback registrasi, di mana dosen wali dapat memutuskan apakah dia akan meng-ACC atau tidak dari registrasi yang telah diinputkan oleh mahasiswa. Nah, ini merupakan hasil analisis diagramnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, khususnya untuk analisis use case form yang berkaitan dengan aktor mahasiswa. Yang pertama itu ada use case untuk login, aktornya mahasiswa. Kemudian preconditionnya, mahasiswa menyiapkan laptop atau PC untuk melakukan login. Nah, post conditionnya itu mahasiswa dapat login ke e-Grasias dengan alur peristiwa. Yang pertama, mahasiswa menyiapkan laptop atau PC. Yang kedua, mahasiswa memasukkan username dan password ke sistem e-Grasias. Kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan web e-Grasias yang dibuka di web browser. Nah, untuk use case form yang kedua itu adalah feedback. Lihat feedback. Nah, aktornya mahasiswa, statusnya itu include, artinya saat login mahasiswa harus sudah satu paket dengan dapat melihat feedback yang tentunya telah diberikan oleh dosen. Kemudian untuk preconditionnya, mahasiswa telah login ke e-Grasias terlebih dahulu. Untuk post conditionnya, mahasiswa dapat melihat feedback yang diberikan oleh dosen, ACC atau tidak di ACC. Nah, dengan alur peristiwa, mahasiswa melakukan login, mahasiswa melihat feedback di menu registrasi. Kinerja, mahasiswa berinteraksi dengan web e-Grasias. Kemudian untuk use case form yang ketiga itu ada menyelesaikan registrasi. Aktornya mahasiswa, statusnya include. Untuk preconditionnya, mahasiswa telah login ke e-Grasias terlebih dahulu. Dengan post condition, mahasiswa dapat mengetahui bahwa dia telah menyelesaikan registrasi.
yang tentunya masukan registrasi ini diakhiri dengan cetak KSM. Dengan alur peristiwa, yang pertama, mahasiswa melihat feedback. Nah, dari feedback tersebut dapat diketahui bahwa dia telah menyelesaikan atau belum proses registrasi. Kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan lebih gracias. Nah, untuk use case form yang ketiga itu ada isi survei. Jadi aktornya mahasiswa, statusnya itu include. Untuk prekondisinya, mahasiswa telah login ke e-gracias terlebih dahulu. Yang post kondisinya, mahasiswa dapat mengisi survei. Dengan alur peristiwa, mahasiswa melakukan login, kemudian mahasiswa mengisi survei. Kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan web e-gracias. Nah, untuk use case form yang kelima itu ada input mata kuliah. Aktornya mahasiswa, statusnya include. Jadi sebelum melakukan input mata kuliah, mahasiswa harus mengisi survei terlebih dahulu. Untuk post conditionnya, mahasiswa dapat menginputkan mata kuliah. Dengan alur peristiwa, mahasiswa melakukan login, mengisi survei, dan menginput mata kuliah. Kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan web e-gracias. Use case form yang keenam itu lihat jadwal bentrok. Jadi mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah yang telah diinputnya dengan statusnya extend. Artinya seperti yang telah dijelaskan tadi, mahasiswa dapat melihat ataupun tidak jadwal yang telah dipilihnya. Tapi lebih baik dilihat terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada yang bentrok atau tidak. Nah, dengan precondition, mahasiswa telah input mata kuliah. Dan post conditionnya, mahasiswa dapat melihat jadwal sehingga mahasiswa tahu apakah ada jadwal yang bentrok atau tidak. Dengan alur peristiwa, mahasiswa melakukan login, mengisi survei, input mata kuliah, kemudian melihat jadwal bentrok. Kinerja, mahasiswa berinteraksi dengan web e-gracias. Untuk use case form yang ketujuh itu pengajuan ACC ke Doswal. Aktornya mahasiswa, statusnya include. Dan precondition, mahasiswa telah input mata kuliah dan memastikan jadwalnya tidak ada yang bentrok. Post conditionnya, mahasiswa dapat mengajukan ACC ke dosen wali. Nah, dengan alur peristiwa, yang pertama melakukan login, mengisi survei, input mata kuliah, melihat jadwal bentrok atau tidak, mengajukan ACC ke dosen wali. Kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan web e-gracias. Nah, untuk use case form yang ke-8, kirim pesan ke dosen wali. Dengan aktor mahasiswa, statusnya extend. Nah, status extend di sini seperti yang telah dijelaskan di diagram tadi, mahasiswa dapat mengirim pesan ataupun tidak ke dosen wali, tergantung kondisinya. Kondisinya, mahasiswa telah mengajukan ACC ke dosen wali. Dengan post condition, mahasiswa dapat mengirim pesan ke dosen wali. Alur peristiwa, mahasiswa melakukan login, isi survei, input mata kuliah, lihat jadwal bentrok atau tidak, mengajukan ACC ke dosen wali, mengirim pesan ke dosen wali jika ada perubahan atau ada pesan yang ingin disampaikan. Yang kinerja, mahasiswa berinteraksi dengan web e-gracias. Kemudian untuk use case form yang ke-8, yang ke-9 itu berkaitan dengan dosen wali yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor yang dijelaskan oleh dosen wali. Untuk pertama di sini dengan nama use case lihat inputan mata kuliah atau disingkat lihat dengan nama use case lihat inputan MK. Aktor untuk inputnya tidak ada, jadi langsung. Kemudian untuk prekondisi di sini dosen monitoring notifikasi akunnya. Kemudian untuk post conditionnya, jadi dosen dapat melihat dan mereview rencana studi inputan mata kuliah yang diinput mahasiswa.
alur peristiwanya itu sebelum untuk mencapai post condition. Yang pertama, dosen melihat notifikasi, kemudian dosen melihat rencana studi mahasiswa. Kinerja, dosen berinteraksi dengan portal web Agresias khusus dosen. Kemudian untuk use case, lihat isi pesan. Nama use case-nya, lihat isi pesan. Action sama include-nya tidak ada juga. Prekondisinya, dosen monitoring notifikasi akunnya. Post condition, dosen dapat melihat dan membalas pesan dari mahasiswa jika diperlukan. Alur peristiwa untuk mencapai post condition, pertama, dosen melihat notifikasi. Yang kedua, dosen melihat isi pesan dari mahasiswa. Terakhir adalah dosen membalas pesan ke mahasiswanya. Kinerjanya adalah dosen berinteraksi dengan portal Agresias khusus dosen. Yang terakhir, memberikan feedback registrasi ACC atau tidak. Extend sama include-nya tidak ada juga. Untuk prekondisinya, dosen melihat list rencana studi mahasiswa yang telah diinput dan isi pesan mahasiswa jika ada. Setelah itu, untuk post kondisinya, dosen dapat memberikan feedback ke mahasiswa berupa ACC rencana studi atau tidak, atau tolak rencana studi. Kemudian untuk alur peristiwanya sendiri, pertama, dosen melihat notifikasi. Yang kedua, dosen melihat rencana studi mahasiswa. Yang ketiga, dosen melihat isi pesan dari mahasiswa. Yang terakhir adalah dosen memberikan feedback ke mahasiswa. Untuk kinerjanya sama dengan yang sebelumnya, jadi dosen berinteraksi dengan portal Agresias khusus dosen. Baik, sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.